Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam Tribun Podcast pada sore hari ini dengan tema penanganan pasca banjir di Manado. Bersama saya hadir narasumber dosen Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Dr. Engineering Insinyur Pinkan Peggy Egam, Sarjana Teknik Master Teknik, juga Insinyur Profesional Madya ya Enci? Ya, atau kalau di kampus panggil Enci Peggy ya? Peggy ya. Bagaimana Enci? Sore hari ini sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Kalau rumah enggak kebanjiran, Ci? Waktu tanggal 27 Januari lalu. Kebetulan tempat tinggal saya di Wenang Permai dengan kontur yang agak tinggi, ya. maka enggak kena. Ya. Tapi memang di samping kiri kanan di jalan-jalan lain memang ada juga genangan-genangan air. Tapi enggak rawan longsor di daerah Bukit Perbukitan situ, Ci? Tidak. Tidak ya? Tidak rawan longsor karena memang agak jauh. Jadi konturnya di atas memang berkontur tapi kemudian di atas agak rata. Oke. Ci, saat ini kan pasca banjir Manado sementara masa tanggap darurat ya, kalau nggak salah diperpanjang itu sampai 9 Februari. Mungkin belum tahu lagi apakah diperpanjang atau bagaimana. Kalau di masa tanggap darurat itu apa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah kalau terkait korban-korban banjir juga masih banyak yang kehilangan rumah atau seperti apa penanganan? Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini terima kasih karena diundang untuk boleh kita sharing terkait dengan apa yang dialami oleh Kota Manado. Berbicara banjir atau bencana itu sebenarnya bisa diprediksikan, tetapi kita tidak tahu kapan itu akan datang. Nah, disinilah kebesaran Tuhan dan ternyata di sini kita melihat disinilah manusia itu hanya sampai pada level yang mana. Tetapi dengan hikmat dan anugerah yang Tuhan sudah berikan, kita juga sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebenarnya sudah tahu kira-kira dengan iklim seperti karena ini. Karena BMKG kan sudah ada prediksi ya, sampai 1 minggu ke depan. Peramalan cuaca. Nah, memang untuk beberapa waktu lalu Manado dilanda banjir. Tapi sebenarnya banjir ini juga bukan yang pertama kali dilakukan, dialami. Terjadi ya? Iya, terjadi di Kota Manado. Bahkan time series yang ada itu sudah berurutan banjir. Tetapi memang kadang-kadang alam juga seperti saya sampaikan tadi tidak bisa kita prediksikan, walau tidak bisa kita tahu hari, jam dan lain sebagainya. Walaupun memang kita sebagai manusia, kita sebagai masyarakat sudah harus waspada untuk itu. Dalam konteks saat ini Manado dalam kondisi darurat banjir karena tanggal 27 kemarin itu terjadi banjir di beberapa spot lokasi. Dan banjir itu juga memang cukup mengerikan sebenarnya karena banyak masyarakat yang terdampak, bahkan ada korban jiwa yang meninggal. Nah, dalam hal ini seperti hari ini juga yang kita rasakan agak panas, tetapi memang sudah diperingatkan bahwa mungkin besok akan ada lagi curah hujan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu dalam masa tanggap darurat ini tentunya kita bersama-sama dengan masyarakat harus berbenah dalam konteks bersama dengan pemerintah sekarang membantu untuk masyarakat yang terdampak, baik rumahnya, kemudian ada yang direlokasi dan lain sebagainya. Tetapi pun kita masyarakat juga harus tanggap. Dalam hal ini kita harus ada hikmat dan kita harus cerdas. Kita tidak bisa hanya berdiam saja, tetapi kita harus memperbaiki apa yang salah dari perilaku kita, baik perilaku bermukim ataupun perilaku cara kita menangani sampah dan lain sebagainya. Mengintervensi yang sebenarnya kita tidak intervensi pada spot-spot yang jalannya air, mari kita berikan ruang kepada air itu untuk boleh mengalir. Walaupun memang pada kenyataannya di sana sini kita lihat sudah terjadi penyempitan untuk aliran-aliran air. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, yang seperti Cik bilang tadi kan banjir di Manado ini seperti berulang ya Cik. Tahun 2014 pernah. Terus sekarang kan Pemkot lagi giat-giatnya itu membuat memperlebar drainasi beberapa titik. Bagaimana Cik melihat terkait itu Cik? Juga yang terjadi penyempitan drainasi sekarang juga kan lagi giat juga bagaimana mau dinormalkan ulang, dikembalikan, termasuk membongkar yang sudah terlanjur atau perumahan yang sudah ada rumah yang sudah terlanjur memakai itu sekarang mau dikembalikan lagi ya. Bagaimana Encik melihat
terkait itu, tapi banjir juga masih ya. masih terjadi. Iya. Apa langkah ini, apa yang harus digiatkan lagi terkait itu? Memang kita bersyukur ya, karena tahun lalu apalagi di akhir-akhir tahun pembangunan pemerintah di infrastruktur seperti jalan, saluran yang ada di kiri kanan. Berbicara drainase itu sebenarnya sistem. Karena walaupun misalnya di spot tertentu di lokasi A luasan, kedalaman dari drainase itu sudah bagus, selokan itu sudah bagus, tetapi ketika ada di spot tertentu mengecil kemudian tersumbat, maka itu juga dia tidak akan berjalan seperti bagusnya, seperti semestinya. Oleh sebab itu memang perlu ada satu perencanaan yang berlanjut. Artinya harus komprehensif, tidak hanya di satu spot. Walaupun memang kita menyadari karena memang ada prioritas-prioritas dengan pengalokasian anggaran, tentunya misalnya tahun ini di daerah A, tahun depan mungkin ya di daerah B, tetapi bukan berarti yang daerah B itu kita tetap diamkan begitu saja. Tetap juga di daerah B walaupun misalnya belum dapat penanganan, tetapi sekali lagi bersama dengan pemerintah dan masyarakat, dari pemerintah pada lingkungan yang bawah, karena kan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah kepala lingkungan, kelurahan dan lain sebagainya. Itu harus giat memperhatikan, bahkan harus ada aksi, harus ada tindakan nyata, karena kalau hanya sekedar bicara tanpa aksi, rasanya itu pun tidak akan maksimal. Kalau sekarang kan sudah ada waduk kuil, bagaimana terkait ini, Cinci? Memang sekarang banyak sekali. Terus karena ada banjir ini, banyak sekali lagi berita-berita hoax yang terkait itu. Padahal memang waduk kuil ini salah satu pencegahan, masih banyak hal-hal lain. Dan juga memang waktu kejadian itu curah hujan lebih tinggi dari tahun 2014 lalu. Iya. Memang kalau di Manado kita dialiri oleh 8 das, termasuk 5 das yang agak kecil-kecil ya. Nah, terkait dengan bendungan Kuil memang ramai sekali di medsos. Ketika bangunan baru selesai diresmikan, tiba-tiba Manado terdampak banjir. Nah, sesuai dengan peruntukannya, tetapi ini memang sebenarnya harus ada ahli yang lebih berkompeten untuk menjelaskan itu. Tetapi setidaknya memang juga kita harus kita lihat bahwa bendungan Kuil ini dia akan memproteksi curah hujan air dari Das Tondano, sehingga dari data-data yang saya baca itu bisa dia meminimalkan sekitar 25% air yang akan melimpah ke kota Manado, dia akan tahan di situ. Dan bisa saja secara logika misalnya kita membayangkan seandainya mungkin belum ada atau belum beroperasinya bendungan Kuil itu saat itu, mungkin di tanggal 27 kemarin itu lebih banyak lagi air yang akan datang tercurah di daerah kita ini, sehingga kondisi dengan ada bendungan itu ya terkendalilah, walaupun memang secara 100% itu tidak akan mampu menampung. Kira-kira seperti itu. Terkait ini juga kan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat kedepannya akan ada proyek pengendali banjir di Manado. Jadi 3 das ini, Das Tondano, Sungai Tikala dan Sario itu akan ditangani lah, termasuk warga yang tinggal di daerah-daerah situ mungkin lahannya akan dibebaskan ya. Terus ada juga menata sungai itu sendiri. Ini mungkin proyek multi years, tapi ini belum terlaksana sih, belum terlaksana. Salah satunya itu untuk mencegah banjir berikutnya. Bagaimana Enci melihat terkait ini, Enci? Kalau dari Enci sendiri. Sebenarnya kalau memang proyek itu bisa ada, itu good news. Karena coba kita bayangkan, memang kan seperti saya katakan tadi, Manado itu banyak dialiri oleh sungai. Coba kita bayangkan sungai ini akan dikendalikan. Setidaknya ada harapan yang sangat besar yang ada di situ untuk mengendalikan. Setidaknya air-air yang akan masuk itu ketika curah hujan itu akan diatur, akan terkendali. Memang saya juga melihat atau saya juga membaca ya dari dokumen yang ada, sudah ada revitalisasi untuk beberapa sungai, tapi memang belum saat ini. Nah, ketika memang proyek itu bisa jadi, maka tentunya kita semua berharap ketika ada hujan dengan curah hujan pun yang dalam tanda kutip agak tinggi, tetapi ketika ke beberapa sungai itu sudah dikendalikan, tidak juga kita semua berharap, berpositif thinking,
banjir itu tidak akan terjadi. Dampaknya Ya diminimalisasi atau ya. dampaknya itu akan semakin kecil. Walaupun juga kan kita juga harus akui lebih hari pembangunan ada tapi masyarakat juga lebih bertambah. Jumlah penduduk bertambah karena lahan tetap sementara kebutuhan bertambah. Nah, jadi intervensi juga masyarakat itu kalau tidak dikendalikan maka dia akan liar kemana-mana. Yang melanjutkan yang Cik bilang tadi, seperti ini kan kalau Manado ibu kota kan Cik, tentu pembangunan ini tidak investasi tidak mungkin ditolak kan, termasuk juga jumlah penduduk semakin banyak, daerah-daerah seperti penyangga juga minut itu banyak perumahan-perumahan, pokoknya Manado ini dikepung lah perumahan-perumahan ini. Itu juga bisa bagaimana sih? Itu salah satu misalkan daerah resapan air jadi berkurang, itu berbahaya juga atau bagaimana ini? Ya. Kan tidak bisa ditolak juga investasi itu sendiri. Betul, saya sangat setuju dengan itu. Karena apa? Kota itu merupakan daya tarik untuk masyarakat dan karena ada aktivitas di situ, maka tentu ada perputaran pergerakan-pergerakan. Perputaran kebutuhan-kebutuhan pun akan semakin hari semakin meningkat sehingga kota itu juga secara dinamis akan bertumbuh. Nah, pertumbuhan itu juga tidak lepas dari peran para investor yang akan berinteraksi di dalamnya. Nah, tentunya juga ini perlu ada bukan kehati-hatian tetapi perlu ada semangat yang memang betul-betul all out dari pemerintah. Setidaknya perlu ada ketegasan dengan pemberlakuan syarat-syarat yang kalau memang tidak bisa ya tidak bisa. Karena ketika kita longgar di satu, tekan di lain, pasti itu juga akan berimbas. Itu ketika tidak konsisten dalam menerapkan aturan, maka akan ada gejolak-gejolak. Dan gejolak itu bukan hanya gejolak fisik, akan ada juga gejolak-gejolak sosial yang akan datang. Karena kebutuhan manusia itu setiap hari dia akan bertumbuh. Ya, kebutuhan bertumbuh. Jadi pemerintah bukan tidak bisa, setidaknya tetap akan menerima investor, bahkan mengundang. Sekarang ini kan tetap mengundang untuk kebutuhan perekonomian, untuk kebutuhan masyarakat kotanya juga. Tetapi perlu ditandem dan perlu dipayungi dengan aturan yang mumpuni untuk itu. Dan kalau juga saya melihat aturan sebenarnya ada, tapi tingkat implementasinya secara implementatif itu memang perlu dilaksanakan atau diberlakukan secara ketat tanpa memandang bulu, kira-kira begitu. Misalkan ini kan Cik sudah ada perumahan untuk korban banjir tahun 2014 yang di Perumahan Pandu kan. Tapi sampai sekarang itu tidak maksimal. Ya, belum misalkan juga dari warga fasilitas katanya yang kurang. Tapi mereka ada lagi yang balik lagi, mungkin kena lagi korban banjir lagi ya. Ini juga sudah jadi perhatian pemerintah pusat terkait itu. Mungkin Pemkot Manado juga ke depannya akan mulai melihat itu, menata lagi mungkin bagaimana agar itu lebih difungsikan lagi. Bagaimana Encik melihat ini? Memang sebenarnya dari data yang ada pada tahun akibat banjir tahun 2014 sekitar 39 sekian hektar dihibahkan oleh pemerintah provinsi untuk masyarakat yang terdampak banjir, dan memang pembangunannya itu bertahap sesuai dengan keadaan keuangan. Dengan di bagian pertama mendirikan sekitar 2.000-an unit rumah. Sebenarnya ini merupakan satu langkah yang sangat mantap sudah ada, tapi memang di lapangan tidak berbicara, tidak seindah apa yang program di atas kertas. Dari juga data dan fakta yang ada, tidak sedikit masyarakat yang sudah direlokasi, mereka menyewakan atau menjual belikan unit-unit rumah yang ada. Padahal sebenarnya itu diperuntukkan masyarakat yang terdampak, yang terkena banjir, sehingga mereka direlokasi ke daerah itu. Dan memang juga ketika masyarakat yang pindah di tempat jauh dan agak jauh dari tempat usahanya, maka secara psikologi dia akan kembali lagi merapat ke tempat kerja. Apabila di tempat awalnya itu dia tidak merasa nyaman. Padahal sebenarnya kalau kita mau balik ke apa yang kita cari sebenarnya, usaha atau keselamatan,
tentu kita akan pilih selamat ya, tetapi memang gejala sosial itu terus bergulir, sehingga tidak jarang orang yang sudah keluarga yang sudah direlokasi, mereka balik lagi dengan berbagai alasan, dan alasan besar yaitu alasan ekonomi. Mereka di sana tempat kerja jauh, mereka di sana tidak tahu harus buka usaha seperti apa karena satu unit kecil dan lain sebagainya. Tapi tidak salah juga mereka, karena apa? Dari fakta yang ada juga, fasilitas, sarana dan prasarana, infrastruktur di sana juga belum mendukung untuk mereka boleh berinteraksi. Walaupun memang ada sebagian banyak juga masyarakat yang boleh memahami itu, tetapi ada juga masyarakat yang justru kekurangan itu mereka jadikan alasan untuk melegalkan diri mereka untuk balik lagi ke situ. Tapi sekali lagi tetap pemerintah tidak harus tinggal diam. Pola pemberdayaan masyarakat itu yang harus didengungkan, dan harus ada juga sentuhan-sentuhan psikologi supaya mereka juga akan tetap merasa diperhatikan dan dihargai ketika mereka direlokasi ke tempat yang baru, karena memang dari jarak saja jauh. Dari pusat kota, misal pusat kota yang biasanya mereka tinggal di belt pusat kota itu, sekarang di Pandu agak jauh mereka, apalagi dengan suasana dan lingkungan yang baru, mereka belum beradaptasi untuk itu. Itu. Terus Cik, bagaimana Cik melihat tentang perda sampah yang ada di Kota Manado? Memang sampah ini Pemkot serius ingin menangani ini, termaksud mungkin tahun ini akan lebih memperberat sanksi kepada yang tidak mematuhi pembuangan jam sampah misalkan, atau sembarang membuang sampah. Kan salah satu juga yang membuat saluran air tersumbat ini sampah-sampah dari rumah tangga. Itu bagaimana Cik? Memang sampah ini bukan susah untuk diatur, tetapi gampang apabila ada kesadaran dari masyarakat. Karena begini, setiap orang produksi sampah, bukan hanya keluarga, setiap orang setiap hari akan memproduksi sampah. Nah, dari produksi sampah ini apabila tidak dikemas dan dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi salah satu sumber katakanlah banjir. Nah, saya sangat setuju ketika pemerintah mengeluarkan perda tentang sampah itu tahun 2021 kan ada perda tentang sampah. Tetapi sekali lagi apalah arti perda ini kalau tidak memang dijalankan secara maksimal. Dan tentunya belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang sudah dirasakan, pemerintah sudah harus lebih ketat. Pemberlakuan bagi para pelanggar tentu itu sudah harus dilaksanakan, karena kalau tidak, apalagi masyarakat yang dengan tipologi yang berbeda-beda, ada yang sadar, ada yang pura-pura tidak sadar, atau ada yang memang cuek. Ketika misalnya pemberlakuan itu betul-betul, maka pasti orang itu akan bukan takut sih, akan juga merasa aduh ya ternyata pemberlakuan ini sudah dilakukan secara ketat. Nah, dia akan plan. Memang untuk merubah perilaku itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Perilaku itu bisa berubah katakanlah dalam rentan waktu yang sekitar 20-an tahun. Kenapa 20-an tahun? Itu satu generasi. Satu generasi. Jadi memang perlu ada continue itu mesti kesinambungan, bukan hanya sekedar launching, ada perda diam, nanti ada dampak lagi baru gencang lagi, habis itu diam lagi. Perlu ada kesinambungan supaya memang dengung itu ada. Ya, dengung ke masyarakat itu tetap harus bergulir di telinga. Cik, kalau Cik kan sebagai dosen juga di teknik juga di Unsrat, melihat Manado ini kan daerahnya berkontur berbukit seperti itu. Kemudian bencana itu rawan mengintai banjir, tanah longsor, bahkan pohon pun yang tidak dirawat dengan baik berpotensi jadi bencana menimpa saat ini. Nah, bisa Cik, seperti apa sih kalau Manado ini Cik melihat sebenarnya bisa mungkin jadi saran juga buat pemerintah bahwa kota Manado ini seperti ini, kalau pembangunannya harus begini, atau bagaimana Cik? Memang dari sisi keindahan, ya, saya secara pribadi Manado ini memang indah dan unik karena Manado ini Trimarta.
ada airnya, ada dataran ada tanah miringnya, ada tanah datarnya, sehingga dikatakan Trimarta. Dan Manado juga waterfront city, walaupun di depannya itu berkontur. Nah, dalam konteks ini sebenarnya Manado punya punya potensi secara fisik. Walaupun memang potensi ini ketika tidak dimanfaatkan, maka itu akan menjadi masalah. Nah, banyak sekali yang kita lihat saat ini seperti permukiman di tanah miring. Dengan permukiman di tanah miring yang tidak dikelola secara teknis, maka itu akan sangat berdampak. Walaupun memang kalau dari sisi keindahan memang indah. Nah, perlu ada ketegasan, sekali lagi balik ke ketegasan dari pemerintah. Kemudian dari sisi vegetasi, sekarang kan balik lagi ke tahun lalu kan ada usaha program dari pemerintah untuk memotong pohon-pohon yang ada di jalan-jalan, karena memang sudah banyak pohon yang ketika banjir, angin, tanah longsor dan sebagainya itu rubuh, jatuh, bahkan korban jiwa, bahkan sampai ke korban jiwa. Nah, tentunya ini juga pemerintah harus secara jeli melalui instansi terkait bisa memilah dan melihat mana pohon dengan umur yang sudah harus ditebang, mana pohon yang karena pertumbuhannya terlalu cepat apalagi di waktu-waktu hujan. Tetapi juga memang perlu juga ada kehati-hatian dalam memilih jenis pohon ketika ditaruh atau ditanam di bahu jalan, di sisi kiri kanan jalan, karena jenis pohon itu juga akan berpengaruh, bukan hanya sekedar kalau kita ambil pengaruhnya untuk penghijauan ya, untuk peneduhan ya, tetapi juga kita harus pikirkan bagaimana pohon itu dalam jangka waktu berapa dia akan tumbuh tinggi, kemudian kekuatannya seperti apa dan lain sebagainya. Dan tentunya ini kalau dari saya perlu ada kolaborasi dari instansi yang terkait, sehingga perawatan, sisi perawatan juga sudah ada, karena pohon bulan ini kita tebang, berapa bulan kemudian sudah muncul lagi. Sementara di lokasi lain belum sempat tebang, di sini sudah muncul tinggi lagi. Padahal itu kan kontinu, harus berputar. Jadi itu. Jadi mesti ada ketegasan dari pemerintah, berkesinambungan untuk perawatan. Itu balik lagi. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah, tapi sebagaimana juga kita sepakati bersama, di mana kita ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Dan itu tanggung jawab itu. Tanggung jawab sampai masyarakat juga ya mungkin. Ya, masyarakat juga. Apalagi masyarakat yang seenaknya. Pemerintah sudah tetapkan membuang sampah dari jam sekian sampai jam sekian, supaya ketika siang hari kondisi itu bersih, indah, akan secara estetika indah. Belum lagi di daerah sini kan banyak hewan-hewan peliharaan yang tumplek di jalan-jalan. Ketika itu hanya dibuang begitu saja, anjing-anjing yang ada di jalan ambil, kemudian jadi kotor lagi, maka jadi sampah visual itu. Nah, terkait dengan itu, kota kan juga butuh taman, daerah resapan air, itu juga untuk memperindah kota, sekaligus mungkin bagaimana menata itu jadi daerah resapan, misalkan di taman situ ada kolam atau seperti apa begitu, untuk taman yang indah tapi juga bisa meminimalisasi dampak banjir. Itu bagaimana Ya, itu bagus sekali, dan memang itu ada aturannya. Kalau di Manado sendiri, lihat bagaimana terkait taman-taman ini? Di Manado, kalau di Tikala kan mungkin ada, atau di beberapa tempat yang lain. Memang kalau kita lihat jumlah ruang terbuka hijau, memang yang ada di Kota Manado ini masih relatif kurang. Ruang terbuka hijau publik sekarang yang memang kita lihat peruntukannya yang maksimal di Sparta Tikala. Tetapi juga memang ada ruang terbuka publik yang ada di Boulevard. Walaupun memang kalau kita lihat sekarang peruntukannya lebih kepada sarana untuk rekreasi, tapi juga untuk bagaimana kolaborasi dengan UMKM ketika mereka akan menggelar usaha-usaha mikro itu. Nah, memang kalau kita lihat taman-taman yang ada di Kota Manado itu masih relatif kurang begitu. Dan memang sebenarnya kan taman itu dari skala lingkungan itu ada
apalagi di perumahan-perumahan Ya, ketika betul. developer akan membangun kan ya pengembangan kan ada aturan mereka harus menyediakan fasilitas umum, fasum fasos. Itu diantaranya yaitu taman. Tetapi memang kadang ya di dalam pengajuan ada taman tapi pada realisasinya belum sempat bahkan dialih fungsikan jadi bangun unit lagi. Begitu. Padahal itu taman bukan hanya sekedar ruang interaksi. Taman juga secara physically dia mempunyai seperti yang disampaikan tadi, dia sebagai daerah resapan air. Pokoknya banyak fungsi yang diemban oleh sebuah taman itu. Gitu. Nah, Ci, ini apa namanya? Waktu Menteri Sosial datang kan salah satu yang juga dia sempat kritisi bahwa dia sudah 2 kali jadi menteri, 2 kali datang di sini hal yang sama, banjir ini banjir lagi. Jadi dia mungkin ini maksudnya ke depannya bahwa ya siapa yang bisa prediksi curah hujan kan memang bisa diprediksi, tetapi kan namanya hujan begitu yang otomatis bisa dicegah. Nah, ini juga mungkin Ci bisa kasih saran-saran ke pemerintah atau ke masyarakat juga terkait langkah-langkah pribadi apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi pencegahan banjir itu sendiri, Ci. Oke, benar sekali. Ketika Menteri Sosial datang yang kemarin itu setelah banjir tanggal 27, saya juga nonton. Saya tidak hadir langsung, tapi saya nonton di YouTube dan lain sebagainya. Saya juga ketawa. Bahkan sampai Menteri bilang begini, mau pilih mana? Mau pilih selamat atau apa? Jadi harus diutamakan tentang keselamatan. Dan pada dia bilang, lalu sudah begini, sekarang juga jadi begini di lokasi yang minimal sama. Ya, di lokasi yang hampir sama. Nah, oleh sebab itu walaupun memang ini sebenarnya berat untuk masyarakat, apalagi masyarakat yang masyarakat yang sudah lama menempati daerah yang rawan longsor. Biasanya kok masyarakat akan beranggapan begini, saya sudah dari dulu tinggal di sini tidak ada apa-apa. Sudah dari opa, oma tinggal di sini tidak apa-apa. Makanya karena kedekatan, kecintaan terhadap lokasi itu, tempat itu, maka terlalu sulit untuk mengangkat mereka, merelokasi mereka. Padahal kondisi dulu dan sekarang beda. Kondisi iklim dulu dan sekarang, kondisi fisik dulu masih jarang penduduk, sekarang padat penduduk. Oleh sebab itu perlu ada kesadaran. Sekali lagi kesadaran dari masyarakat, mau pilih mana? Selamat atau tetap di situ? Walaupun memang kalau hanya kita lemparkan secara liar seperti itu, mereka juga pasti akan memilih tetap tinggal di situ karena banyak memori di lokasi itu. Memori itu yang sulit untuk dicabut dari mereka. Nah, tapi sekali lagi kalau kita memang melihat bahwa keselamatanlah di atas segala-galanya, tentu dengan kesadaran dan kebesaran hati, masyarakat pun harus menunjang. Bukan hanya sekedar program belaka, tapi juga untuk anak cucu. Diri sendiri, keluarga dan anak cucu. Itu yang harus ditanamkan juga. Berarti Ci, seperti yang Mensos mau itu daerah relokasi Pandu itu memang harus betul-betul dikelola pemerintah, diberdayakan warga di situ, termasuk kalau bisa perputaran perekonomian juga harus didekatkan ke situ, misalkan ada pasar atau apa. Bagaimana Cik melihat seperti itu, Cik? Iya, memang karena kebutuhan manusia kan tidak hanya untuk tidur. Kebutuhan manusia ada untuk makan, ada untuk kebutuhan sosial, ada kebutuhan keagamaan. Dan coba kita bayangkan juga kalau di lokasi yang jumlah penduduknya, unit rumahnya sudah ribuan, tapi tidak dilengkapi dengan fasilitas sosial, fasilitas keagamaan dan lain sebagainya. Tentu juga pemerintah harus memikirkan kebutuhan, karena kan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Bahkan sampai dengan kebutuhan pendidikan. Setidaknya mereka yang sudah terrelokasi di situ akan juga merasa nyaman ketika kebutuhan mereka itu bisa terfasilitasi di situ, walaupun tetap harus ada usaha dari masyarakat. Karena sebagaimana juga kehidupan manusia timbal balik, nggak bisa harus berpangku tangan menunggu dari pemerintah, karena pemerintah juga kan terbatas untuk itu. Banyak hal yang harus diusahakan pemerintah, tapi setidaknya infrastruktur juga harus dilengkapi di situ. Bagaimana kita akan ke situ lantas tidak ada air?
karena air merupakan aliran air ya, utilitas air, listrik. Apalagi sekarang masyarakat milenial, mungkin kalau kita ketinggalan dompet bisa kita pinjam uang ke teman, tapi kalau kita tidak ada handphone maka setengah mati. Dan di situ tidak ada aliran listrik, iya, mau colok tidak di ada mana? aliran listrik, kita mau colok di mana? Jadi itu sudah merupakan kebutuhan primer, utilitas sarana dan prasarana itu perlu juga diperhatikan oleh pemerintah. Ya, jadi bukan hanya dari pemerintah, juga masyarakat di situ setidaknya juga harus menghargai, iya, merawat dan berusaha berusaha. tidak berpangku tangan juga. Iya, karena kan coba bayangkan sudah ribuan Iya, rumah, memang sudah banyak sudah sih, banyak. Jadi kan ekonomi juga bisa Hasilnya, berputar-putar di situ, dan sesekali lah mereka akan keluar out dari situ, tetapi yang penggerak utamanya Iya. juga dari situ dengan pola pemberdayaan itu. Tapi yang sudah ada di situ jangan disewakan lagi, Jangan, apalagi iya. balik lagi ke tempat yang sama, Iya. yang terjadi lagi banjir lagi yang sama. Artinya itu juga harus ada ketegasan pemerintah untuk dibebaskan lahan-lahan ini. Iya. Kan pembebasan itu kalau nggak salah masih berlanjut ini di Das Oh iya, Tornado ini. dan satu hal juga yang saya pingin tambahkan, jadi ketika satu komunitas di satu lahan permukiman mereka pindahkan, pemerintah juga harus ada harus ada action di lokasi yang direlokasi itu. Jangan hanya dibiarkan, karena ketika mereka hanya dibiarkan begitu saja, mengundang juga masyarakat yang sudah dipindahkan untuk balik ke situ. Mungkin ada yang masih ada yang balik lebih bagus di sana, balik iya. lagi ya. Itu jadi mungkin. pemerintah juga sudah harus mengintervensi lokasi itu dengan pembangunan sesuai dengan dana yang ada. Jadi sudah harus ditangani. Setidaknya harus ada warning untuk masyarakat tidak bisa kembali di situ. Jangan hanya dibiarkan begitu saja, karena kalau dibiarkan kan memancing masyarakat untuk balik lagi di situ. Apalagi kan masyarakat ini kan saling mengiri, dan kalau Iya. orang Nado bilang, Kenapa sih ini torong so pindah, pindah. kenapa dorong begini? Iya, itu. Ya Ci, mungkin kalau penanganan banjir ini memang masalahnya kompleks ya, tidak bisa hanya satu sisi dari pemerintah, Iya. tapi juga dari stakeholder yang lain, termasuk dari masyarakat. Nah ini Ci, mungkin terakhir Ci, mungkin dari Ci bisa saran-saran ke pemerintah, ke masyarakat, atau ke stakeholder lain terkait penanganan banjir ini yang memang di Manado ini berulang dan kompleks, tapi pemerintah juga tidak pangku tangan. Salah satunya ada Waduk Kuil. Bahkan rencana Pak Gubernur itu mengajukan ada lagi Waduk Sawangan, misalkan begitu ke depannya. Termasuk proyek multi years ini proyek pengendali banjir lah istilahnya di 3 sungai besar di Manado ini. Nah, mungkin ada saran-saran dari Enci sendiri. Enci ini kan mungkin pakar di bidang tata kota juga, itu terkait bagaimana pembangunan yang ramah lingkungan juga, mungkin agar pembangunan estetikanya bagus tapi juga berkonsep tidak bencana, bisa mencegah bencana. Bagaimana Enci? Saran-saran mungkin ke pemerintah. Terima kasih tentunya kepada pemerintah, sebagaimana yang kita semua saya pikir kita aminkan bahwa keselamatan adalah di atas segala-galanya. Oleh sebab itu percepatan penanganan pengendalian banjir itu sudah mutlak harus dilaksanakan. Mungkin program itu ada, tapi kalau tidak ada aksi maka itu hanya sebatas dokumen. Tetapi ketika itu jadi banjir ini sebagai pemicu yang lebih mendorong lagi supaya itu ada prioritas dari sekian banyak proyek, ada prioritas yang memang mau tidak mau sudah tidak bisa ditawar lagi. Itu untuk pemerintah. Kemudian juga kepada masyarakat, mari kita membantu pemerintah, kita mengatur diri kita mengatur keluarga kita mengatur komunitas kita untuk lebih menghargai alam. Karena siapa yang akan menghargai alam kalau bukan dari diri kita sendiri? Kolaborasi inilah yang sangat diharapkan supaya ada keseimbangan antara manusia sebagai makhluk sosial dan iklim sebagai lingkungan fisik sebagai karunia Tuhan di daerah Manado ini. Termasuk jangan menyempitkan drainase. Jangan mengintervensi sungai dengan aktivitas yang semestinya tidak bisa kita lakukan. Di antaranya membangun bangunan di situ. Kira-kira, dan pola perilaku itu jaga kebersihan itu mutlak. Mulai dari diri kita dan kita tularkan kemanapun kita berada. Kira-kira itu. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita sore hari ini dengan Enci Peggy ya panggilannya. Ini doktor di Fakultas
Teknik di Universitas Samratulangi terkait penanganan banjir. Memang banjir di Manado berulang, tapi mulai masyarakat dan pemerintah kedepannya bagaimana mencegah itu terjadi lagi dari diri sendiri ya, harusnya Ci ya. Ya. Demikian Tribuners bincang-bincang hari ini. Mungkin nanti kita bisa ketemu dengan topik berbeda lagi, bisa terkait tata kota mungkin atau lingkungan. Sampai jumpa dan selamat sore.